Nama lengkap saya Pramitasari. Kalau ditambah sama gelarnya jadi Pramitasari SGZ atau Sarjana Gizi. Dietitian itu dari profesi dietitian saya pasca Sarjana Gizi itu, dan yang terakhirnya itu MHKes. MHKes itu apa? Saya ngambil Master Hukum Kesehatan di Fakultas Hukum UGM. Jadi waktu itu cita-citanya sih pengen jadi bukan advokat yang lawyer gitu ya. Jadi saya pengen mendalami tentang advokasi dunia kesehatan. Kesibukan utama saya mengurus 2 anak. Usianya 2 tahun sama yang satu lagi 5,5 tahun. Itu pekerjaan utama saya. Sampingannya adalah saya banyak melakukan edukasi ke ibu-ibu melalui komunitas, lewat online. Kalau offline ya ininya sih, maksudnya kalau ada momennya misi offline, ada misalnya yang pengen dapat sharing di kompleknya atau misalnya di komunitasnya, tapi nggak mau online karena online kan keterbatasan itu kan kita ngomongnya satu arah ya. Jadi kalau yang paling sering dilakukan itu adalah melakukan edukasi online. Jadi itu kan awalnya ketika saya di Timika ya, saya baru nyampe sana waktu itu tahun 2015. Terus ya belum punya banyak temen lah istilahnya, namanya orang baru di sana gitu kan. Terus kalau ada kesempatan saya online. Kan online itu pengennya ngobrol gitu kan sama teman-teman yang nun jauh di sana gitu. Akhirnya lama-lama bikin komunitas ibu-ibu di mana kita tuh bisa sharing, bisa dapet ilmu juga. Awalnya sih memang pengen mengkampanyekan ASI eksklusif. Terus kemudian mengenalkan MPASI yang yang sesuai standar WHO dan nggak katanya. Karena kan sekarang tantangan kita tenaga kesehatan itu banyaknya hoax ya. Jadi hoax yang disebar di mana-mana tentang kamu nggak boleh makan ini, atau kalau untuk ibu menyusui, kalau menyusuin tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi itu nggak ilmiah dan malah menghambat ASI eksklusif. Nah akhirnya saya gimana ya caranya supaya ibu-ibu ini teredukasi gitu. Ya udah dibikinin komunitas. Terus komunitasnya itu jadi besar karena ada member yang gabung, dia merasakan manfaatnya, terus dia sebar. Dia kasih aku ikut ini gitu kan. Terus akhirnya temannya mau ikutan, akhirnya jadi banyak. Dan alhamdulillah itu bisa memberikan pencerahan gitu. Memberikan pencerahan ke ibu-ibu yang ada di situ. Yang kebanyakan, nggak semuanya sih, kebanyakan itu ibu rumah tangga. Motivasi saya yang pertama itu adalah orang yang paling beruntung gitu ya, orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat itu kan ketika kita bisa memberikan sesuatu gitu ya buat orang lain. Jadi memberi nilai lebih gitu. Kita bisa ngajarin orang, kita dapat kebaikannya, kita dapat pahalanya, insya Allah gitu. Jadi pengennya itu, saya pengen jadi sebaik-baik orang gitu, yaitu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi pesan saya, ketika kita ketemu masalah atau kita ketemu mungkin ada satu fase dalam hidup kita itu nggak sesuai dengan cita-cita kita. Kalau saya sih dulu cita-citanya lulus kuliah terus bekerja gitu ya. Cita-cita saya dulu jadi dosen, masih cita-cita sampai sekarang. Terus kemudian karena saya juga sudah berkeluarga, saya juga punya komitmen sama keluarga dan harus ikut suami gitu ya ke daerah terpencil. Nah, kita manfaatkan peluang yang ada gitu. Ternyata dari ganjalan itu kita bisa menemukan peluang-peluang yang lebih besar lagi. Jadi jangan ngelihat masalah itu ada batu yang besar gitu, tapi kita coba lihatnya kita kecilin aja batunya gitu. Apa sih peluang yang bisa kita lakukan kayak gitu. Dari kalau kita jadi air, kita bisa lewat mana supaya kita nggak stuck di batu itu gitu. Kita cari celah-celah yang lain. Jadi misalnya saya dietitian, tapi saya nggak bekerja di rumah sakit atau nggak bekerja di instansi pemerintah. Ternyata untuk menyentuh masyarakat itu nggak perlu selalu dengan jabatan. Gitu. Saya jadi tercerahkan
setelah saya ada di Timika gitu ya.